sesuatu yang indah, ya, yang kita lihat ada pada diri orang lain, itu kita inginkan. Tetapi kenikmatan yang sudah kita dapatkan itu tidak pernah kita syukuri. Ya, mendingan juga adanya sepeda di rumah, adanya motor di rumah. Ya udah, manfaatkan itu sebaik mungkin. Kalau seandainya kita lihat teman punya mobil, nggak apa-apa, pengen punya mobil, sesekali saja. Setelah itu pasrahkan semua keinginan kita kepada Allah. Itu yang hebat. Jadi manfaatkan apa yang ada, syukuri apa yang ada, jangan terlalu banyak ngayal ke depan. Itu enak hidupnya. Gak usah terlalu banyak keinginan lah, gampangnya mah. Walamma kanal inhimaku fitadbir wal ikhtiyar, ketika masalah tadbir ini, merencanakan sesuatu, wal ikhtiyar, dan memilih sesuatu, ayadullu ala timasil basiro, itu bisa menyebabkan mata hati kita tertutup, ya. Watarkuhuma au fa'alahuma billahi, atau bisa jadi bisa membuat mata hati kita terbuka ketika keinginan itu hanya sekali dan kita pasrahkan semua keinginan itu kepada Allah. Ya dulu ala fathil basiro. Jadi bisa menjadikan hati kita tertutup atau bisa menjadikan hati kita terbuka. Tergantung kitanya. Tapi kebanyakan kalau orang banyak merencanakan sesuatu itu ujung-ujungnya gagal. Ya, maksudnya merencanakan berkali-kali gitu. Kalau rencana ya, misalkan contoh nih, Deden pengen bikin desain kehidupan gitu ya. Merencanakan kehidupan. Tahun 2024 sekarang nih, pengen nikah misalkan, tulis tuh ya. Terus 2025 pengen punya anak. Terus 2026 punya rumah. Boleh. Hah? Apa? PNS. 2027 PNS. Nah, boleh tuh. Ditulis aja di buku, boleh. Tapi cukup sekali. Dan itu kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapkan dengan hati yang sangat tulus. Kalau perlu di malam hari, ya Allah, nih saya punya daftar keinginan nih, mohon diizinkan, mohon dikabulkan. Sekali aja. Setelah kita mengungkapkan keinginan kita kepada Allah, kemudian kita eksekusi dengan perbuatan. Gimana caranya supaya punya istri? Berarti nyari calon. Gimana supaya jadi PNS? Berarti ikut tes dan seterusnya. Belajar terus. Nah, itu ketika keinginan kita pasrahkan semuanya kepada Allah, maka itu bisa menjadi penyebab mata hati kita terbuka. Nah, zakara alamatan ukhra azharu asyar. Nah, Asy-Syaikh akan menjelaskan tanda-tanda yang lebih jelas. Ala fathil basiro au tumsiha, yaitu tentang terbuka atau tertutupnya mata hati. Ini akan lebih jelas lagi. Ya. Faqala, kemudian al-musannif mengatakan, ijtihaduka fi ma dumina laka wa taqsiruka fi ma tuliba minka dalilun alam timasil basirah. Ijtihaduka fi ma dumina laka. Ketika kita mengupayakan sesuatu yang masih belum terjadi. Ketika kita mengupayakan sesuatu yang masih tersimpan untuk kita, wa taqsiruka fi ma tuliba minka, tetapi kita menyia-nyiakan sesuatu yang sudah kita dapatkan, sesuatu yang udah ada pada diri kita. Dalilun alam timasil basirah minka, itu adalah menjadi bukti akan tertutupnya mata hati kita. Paham tuh kira-kira? Paham tuh? Belum? Aduh. Nanti dijelaskan di dalamnya ya. Secara globalnya, lamun orang, sanes orang teh apa makanan. Kalau Jawa orang teh sanes orang loh. Ngerti tuh?
Udang tuh. Jangan salah paham ya. Bahasa itu memang kadang-kadang susah ya. Punya kesamaan beda arti. Urang teh kalau bahasa Jawa mah udang. Kalau urang bahasa Sundanya saya. Ketika kita menginginkan sesuatu dan mengupayakannya, padahal sesuatu itu masih tersimpan, nggak tahu jauh di mana, ya. Contohnya apa? Besok atau tadi tuh punya rencana yang begitu banyak, ya. Sementara kita menyia-nyiakan tugas yang harusnya kita kerjakan. Nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Punya kesehatan badan, punya mata, punya tangan, buat apa? Nah, kita sia-siakan tuh. Cuma pengen senengnya tuh ngayal di atas kasur, ya Allah. Hah? Tapi tiap hari dia nggak ada kerjanya, duduk aja, cicing wae. Tapi keinginannya, angan-angannya banyak banget gitu. Itu maksudnya. Dalilun ala timasil basiroh minka. Itu menjadi bukti bahwa mata hati kita tertutup. Bahasa gamblangnya gimana? Apa namanya? Sesuatu yang indah, ya, yang kita lihat ada pada diri orang lain, itu kita inginkan. Tetapi kenikmatan yang sudah kita dapatkan, itu tidak pernah kita syukuri. Itu Ki maksudnya. Batur mah gaduh motor. Urang hoyong, pengen punya motor jika batur. Padahal urang tetes gaduh motor. Cuman memang beda. Kalau batur mah motornya Vario, urang mah Grand Max. Tak eta. Berarti mata hati kita tertutup. Atau misalkan, ya tadi, terlalu banyak keinginan, sementara tugas yang harus kita kerjakan ditinggalkan. Contoh, kita misalkan pengen jadi PNS lah. Ini simpelnya aja. Boleh nggak pengen jadi PNS? Boleh. Tetapi ngajarnya kadang berangkat, kadang enggak. Keseringan absen. Kira-kira bener tuh? Bener nggak kira-kira? Kan keinginannya pengen jadi PNS, tapi kan masih jauh di sana. Nggak tahu kita bakal terjadi atau enggak. Sementara ngajarnya aja masih bolong-bolong. Nah ini. Harusnya kalau kita pengen jadi PNS berarti kita ngajarnya harus rajin. Atau kita pengen punya mobil lah. Boleh nggak? Boleh. Tapi tiap hari cicing wae. Nggak jualan, nggak kerja. Ngelamun aja. Kira-kira bisa jadi nyata nggak? Bisa jadi kenyataan nggak kira-kira? Enggak lah. Ya, mendingan juga adanya sepeda di rumah, adanya motor di rumah. Ya udah, manfaatkan itu sebaik mungkin. Kalau seandainya kita lihat teman punya mobil, nggak apa-apa. Pengen punya mobil, sesekali saja. Setelah itu, pasrahkan semua keinginan kita kepada Allah. Itu yang hebat. Jadi manfaatkan apa yang ada, syukuri apa yang ada, jangan terlalu banyak ngayal ke depan. Itu. Enak hidupnya. Gak usah terlalu banyak keinginan lah. Gampangnya mah. Syukuri apa yang tak gitunya ingin. Hidup adalah apa? Itu kalimat supi loh. Jadi jangan terlalu banyak keinginan, jangan terlalu banyak ayal gitu. Syukuri aja apa yang ada. Nah, kemudian di sini qultu al-ijtihadu fi syai' istifraghul juhdi. Yang namanya jihad itu mengupayakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Wattaqah fit thalab, dan juga segala daya dan upaya, segala kekuatan kita kerahkan untuk mencapai
sesuatu, mendapatkan sesuatu, itu namanya jihad. Jadi jihad itu bukan hanya perang dengan musuh, perang maju di medan perang. Gitu. Jihad juga termasuk yaitu ketika kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu. Itu jihad namanya. Atau al-ijtihad.